Seorang bayi di 2 tahun pertamanya berada dalam pola gelombang otak delta. Artinya mereka selalu dalam kondisi tertidur, walaupun saat mata mereka terbuka. Kemudian saat mereka mulai berinteraksi dengan lingkungannya, gelombang otak berubah menjadi gelombang theta. Hal ini terjadi pada 7 tahun pertama dari kehidupan manusia. Pada gelombang theta, pikiran manusia berfokus pada subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Atensi atau perhatian pikiran manusia pada fase ini banyak berfokus pada inner world feeling atau merasakan hal-hal yang terjadi di dalam tubuh dan pikiran kita. Seperti sensasi dari indera dan emosi yang ditimbulkan oleh faktor eksternal. Pada fase ini, kita belajar untuk meniru atau mengkopi perubahan energi, perilaku, atau respon emosi orang-orang yang berada di sekitar kita. Pada fase ini, saat kita merasakan perubahan emosi atau perasaan, kita akan mencari dan mengasosiasikannya dengan faktor eksternal yang menyebabkan perubahan tersebut. Hal ini disebut sebagai memori asosiatif. Memori asosiatif ini terekam di pikiran bawah sadar kita dan tidak akan pernah hilang. Kemudian pada saat kita berusia di atas 7 tahun, gelombang otak kita berubah menjadi gelombang beta. Pada gelombang beta, otak kita berusaha untuk menganalisa segala sesuatu yang terjadi. Gelombang beta berlaku sebagai filter yang memisahkan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Saat kita mengalami suatu hal di fase ini yang menyebabkan perubahan emosi, maka otak kita secara tidak sadar akan mengakses memori asosiatif yang terekam pada 7 tahun pertama di kehidupan kita. Sebagai akibatnya, kita secara tidak sadar akan bertindak seperti saat kita berusia 7 tahun. Ini mengapa kita sering menjumpai banyak orang dewasa yang bertindak atau berlaku seperti anak-anak. Hal inilah yang membatasi cara berpikir dan cara kita bertindak saat kita menemui masalah. Dan kita tidak mengerti mengapa kita bereaksi terhadap suatu hal dengan cara-cara tersebut. Jika kita berada dalam program pikiran ini, maka sulit atau bahkan tidak mungkin bagi kita untuk keluar dari pola ini untuk dapat berkembang dan dapat berubah ke arah yang lebih baik. Pikiran kita menjadi sangat terbatas dengan pola pikiran yang terbentuk di 7 tahun pertama kehidupan kita ini. Orang-orang selalu berusaha untuk menganalisa dan melakukan terapi psikologis, berusaha untuk memperbaiki apa yang salah dari dirinya. Tetapi usaha ini selalu gagal karena usaha-usaha ini tidak pernah mencapai tingkat yang lebih jauh dari pikiran sadarnya, atau bahkan tidak pernah mencapai pikiran bawah sadarnya. Kita dapat menghindarkan pola berpikir dan bertindak yang dipengaruhi oleh reaksi memori bawah sadar kita dengan melatih kesadaran pikiran kita melalui cara-cara seperti meditasi dan mindfulness. Jika kita tidak lagi dipengaruhi oleh reaksi memori bawah sadar ini, kita dapat mulai memperbarui sistem berpikir dan bertindak kita. Hal ini akan menghasilkan yang dinamakan kebijaksanaan. Memori atau ingatan tanpa reaksi emosi dinamakan kebijaksanaan. Dan hanya dengan memiliki kebijaksanaan inilah kita dapat mulai benar-benar belajar dan bertumbuh. Kebanyakan dari kita selalu bereaksi berdasarkan emosi atau apa yang kita rasakan. Emosi adalah hasil rekaman dari apa yang terjadi di masa lalu. Kita selalu menganalisa dan berpikir berdasarkan apa yang kita rasakan atau berdasarkan emosi kita. Jadi, kita selalu berpikir di masa lalu.
Berdasarkan hasil penelitian gelombang dan fungsionalitas otak manusia yang bereaksi berdasarkan emosi akan mengalami penurunan performa kinerja. Otak akan menjadi selalu terstimulasi dengan adanya stres hormon. Saat otak dalam keadaan terstimulasi dengan rasa takut, otak kita akan menginterpretasikan selalu adanya bahaya yang mengancam nyawa kita. Pikiran kita menjadi selalu tertuju pada hal-hal yang menyebabkan reaksi stres ini. Berdasarkan penelitian ilmiah, 70% dari waktu kita, otak selalu dalam kondisi seperti ini. Pikiran kita selalu terfokus 70% dari waktu kita pada hal-hal atau objek di sekeliling kita dan dipenuhi rasa was-was, mengantisipasi hal buruk dan rasa khawatir. Jika kita berada dalam kondisi ketakutan seperti ini, otak kita tidak dapat bekerja dengan baik. Kreativitas akan mati, sistem tubuh juga tidak akan berjalan dengan baik. Akibatnya adalah kita tidak akan pernah dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, tidak mampu belajar atau berubah ke arah yang lebih baik, dan juga akan timbul berbagai macam penyakit pada tubuh. Tetapi saat kita melepas pola berpikir yang buruk ini dan mulai mencari ke dalam, melepas segala ikatan emosi dari masa lalu, dengan berfokus pada saat ini, kita menjadi tidak terikat oleh waktu. Disinilah kita menjadi suatu bentuk kesadaran murni atau pure consciousness dan dapat mulai mengakses kekuatan alam. Segala kemungkinan dapat terjadi. Inilah awal dari kebijaksanaan. Inilah awal dari proses pembelajaran dan perubahan. Kita harus dapat belajar untuk melepas segala sesuatu di masa lalu yang mengidentifikasi, membatasi, dan mengikat diri kita. Kita belajar untuk melepas ego kita. Hanya dengan melepas ikatan masa lalu, barulah kita dapat mulai mengakses kekuatan alam. Disinilah kita masuk ke dalam wilayah kuantum. Di wilayah kuantum ini, kita dapat melampaui dan berada di atas kepribadian kita yang sudah terprogram dari masa lalu. Kita berada di atas penyakit kita, berada di atas segala masalah kita. Jika kita mau menciptakan sesuatu yang baru, kita harus keluar dari asosiasi kita terhadap hal-hal lama yang kita ketahui dan yang terkait dengan masa lalu kita. Kreativitas muncul dengan melepas segala asosiasi dan segala bentuk antisipasi yang terkait dan yang terbentuk oleh masa lalu kita. Dengan melakukan meditasi, kita menyadari segala emosi yang timbul dari asosiasi memori ingatan di masa lalu. Dengan belajar menyadari, tidak bereaksi, tidak menghakimi, dan hanya memperhatikan, mengobservasi emosi ini, kita dapat mulai menghilangkan efek negatif asosiasi memori masa lalu kita terhadap pikiran. Saat melakukan hal ini, gelombang otak dan energi dari tubuh kita mulai berubah. Kita mulai dapat menarik dan mengundang hal-hal positif masuk ke dalam kehidupan kita. Berdasarkan penelitian ilmiah, dengan melepas segala asosiasi memori masa lalu, kita dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti tumor, kanker, depresi, dan lain sebagainya. Tentunya seperti hal lain, segala sesuatunya perlu latihan. Repetisi adalah ibu dari segala keterampilan. Untuk dapat mengakses kekuatan alam yang terdapat di dalam diri kita melalui meditasi, memerlukan konsistensi, latihan rutin, dan tentunya dengan cara yang benar. Untuk melepas efek asosiasi memori buruk di masa lalu yang sudah berlangsung bertahun-tahun, akan membutuhkan waktu.
Bisa dalam hitungan bulan ataupun tahunan. Konsistensi dalam melatih pikiran melalui meditasi ini dapat timbul dari keinginan dan harapan. Keinginan untuk berubah, keinginan untuk sembuh dari suatu penyakit, keinginan untuk menjadi berguna, dan lain sebagainya. Dengan menempatkan keinginan-keinginan ini di atas segala sesuatu di dalam hidup kita, atau dengan kata lain selalu memprioritaskannya di atas apapun, dan selalu memiliki harapan akan adanya perubahan. Inilah yang membuat kita dapat konsisten dalam berlatih, dan juga kita dapat menikmati proses pembelajarannya hari demi hari. Sampai di saat kita mencapai suatu perubahan yang kita inginkan tersebut. Selain itu, kita juga harus dapat berpasrah dan berserah. Karena hanya dengan berpasrah dan berserah, kita dapat melepas segala asosiasi buruk dari memori dan emosi di masa lalu. Positive thinking tidak akan berhasil jika kita masih terikat dengan emosi masa lalu. Dengan berpasrah dan berserah pada kekuatan alam atau wilayah kuantum, kita dapat mengatasi rasa keraguan, rasa putus asa, rasa malas, rasa kecewa, dan lain sebagainya. Dan kemudian selalu memiliki kesadaran untuk kembali berfokus pada saat ini atau present moment. Hanya dengan hal ini kita dapat mengakses kekuatan alam yang ada di dalam diri kita, dan kita dapat mulai dengan bebas menciptakan masa depan yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian jiwa. Setelah kita berhasil mencapai perubahan yang kita inginkan, disertai dengan perasaan tenang, ringan, dan damai, seperti saat kita sembuh dari suatu penyakit atau saat kita dapat berdamai dengan trauma psikis kita di masa lalu, kita akan dapat menyadari bahwa hal-hal ini merupakan guru dan pengajar terbaik di dalam hidup kita. Disinilah saat kita memiliki ingatan akan masa lalu yang buruk tanpa adanya timbul reaksi negatif dan emosi. Inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.